cerita misteri. Ketemu lagi dengan saya di episode ke-19. Di episode ini saya bercerita tentang ya dua sekaligus, artinya ada kaitannya. Ya, tidak ada kaitannya, cuma hal yang sama. Yang pertama, ketika saya di rumah kakak ipar saya di Jalan Semangka, kala itu Lebaran. Tempat kakak saya itu saya sebagai gambarannya bahwa senang dengan kolam. Jadi di seluruh sudut-sudut ruangan tuh banyak kolam. Pada saat itu kita Lebaran biasa makan ketupat sayur makan, saya nggak ada masalah ngobrol-ngobrol. Tapi lama-lama ketika saya habis nambah tuh, saya makan lagi enak-enaknya makan, tiba-tiba ini saya merinding, sampai sekarang juga masih merinding kelihatan kalau nyeritain ini. Jadi tiba-tiba kepala saya kayak berat gitu, di tengkuk tuh kayak berat sekali gitu. Lama-lama kayak nggak enak gitu. Saya pikir saya punya darah tinggi, gitu saya. Tapi ternyata pas kita lagi makan tuh lama-lama kayak ditekan gitu kan. Tapi bukan kayak dulu kan kaki ya, yang waktu saya di rumah kontrakan tuh kan kaki. Kalau ini enggak, kayak ditekan dengan tenaga tangan begini kayak gitu. Terus sampai saya susah gitu kan. Akhirnya wah, saya nggak bisa, saya nggak tahu, terus astagfirullahaladzim. Saya tuh abis itu udah hilang gitu. Saya cari kiri kanan, saya langsung, karena saya merinding, saya pikir wah ini mungkin makhluk ya, artinya makhluk yang ada di rumah tersebut. Mungkin waktu itu kan karena saya jarang ke sana atau gimana, saya nggak kurang paham. Tapi yang jelas gangguan itu siang hari, pasti Lebaran, namanya Lebaran. Saya kan biasa ke rumah kakak setelah dari ke rumah ibu saya. Jadi siang-siang aja udah digangguan gitu. Dan itu tidak hanya satu, bahkan hari beberapa di tempat yang titik lain juga sama. Saya kalau nyeritain tempat kakak saya itu ada rumah di belakang juga ada ruangan kosong gitu juga sama. Itu agak mistis juga, karena kayak lagi sholat gitu kadang-kadang juga kayak ada selebaran bayangan hitam gitu. Nah, makanya itulah cerita saya di rumah kakak. Nah, ada kaitannya juga bukan hal serupa juga terjadi ketika di rumah ibu saya. Itu di rumah ibu saya di pojok itu, di sisi rumah lama itu ada dibikin tingkat, dibikin lantai dua cuman cuma satu kamar aja, karena memang waktu itu ditempati oleh pembantunya mama gitu ya, pembantunya mama. Kemudian, nah, kenapa saya berpikir bahwa makhluk yang ada di kamar tersebut adalah dari ada seseorang dari Bima, namanya Dompu, dia dari Bima. Itu orang yang seperti paranormal lah, kontrak lah di balkonnya tempatnya mertua saya almarhum. Jadi dia tuh kalau ada tamu dan kebetulan juga pada saat waktu itu ayah saya sama bapak saya itu ada gangguan, Mas Dompu, nah kita manggilnya Mas Dompu, itulah yang menetralisir hawa-hawa negatif yang ada di tubuh bapak waktu itu. Nah, itu pengalaman saya di kamar itu, bahwa saya pas mau naik nih, jadi itu masih agak sore lah, karena kan saya lihat mama kok nggak ada gitu kan. Saya cari mama saya, nggak ada. Ternyata mama saya lagi bersih-bersih di atas, nyapu gitu. Saya bantuin lah, dan waktu itu kebetulan habis hujan, saya ngepel, mama saya nyapu, saya ngepel. Nah, itu peristiwa itu ketika saya mau ngepel ini belum ngepel ya, masih mau ngepel kan. Air itu ada di bawah, kamar mandinya di bawah. Saya ngambil ember dan alat pelnya itu. Begitu mau naik tuh saya kayak ditahan, kayak ada benteng besar yang nahan saya untuk tidak boleh naik ke atas. Jadi kayak ditahan, saya naik tuh kayak baru naik satu bagian tangga itu udah ditahan gitu, kayak ada tenaga besar menahan saya itu. Astagfirullahaladzim, nggak bisa, saya ketahan gitu, nggak bisa naik. Nah itu ya akhirnya saya bilang, wah ya Allah, jangan-jangan apa yang diceritain kan emang udah jadi misteri waktu itu kan, karena adik saya juga pernah diinjak, ada yang tidur di situ kan. Adik saya dulu sempat tidur di kamar itu setelah pembantu saya pulang kampung tuh, adik saya suka di situ tidur. Itu cerita suka diinjak makhluk gede. Nah,
Itu jangan-jangan sama itu yang kayak gitu. Tapi ya Allah, saya baca-baca, ya Allah saya sebisa-bisa saya baca-baca, nggak bisa naik ya, saya udah ngepel. Nah tibalah ngepel itu sampai di ujungnya di belakang ruangan itu ada gudang tuh. Sama saya mau masuk gudang kayak ditahan, dan wah saya tuh kayak terlempar, bahkan saya mau masuk tuh, mau bersihin, mau nyapu dulu tuh kayak terlempar gitu, ya Allah. Nah itu teman-teman, jadi kayaknya makhluk yang ada di situ itu adalah pindahan dari yang Mas Dompu tadi saya bilang, karena memang Mas Dompu tuh cukup apa ya, punya cukup berilmu lah, seperti paranormal dia. Kalau orang Jawa namanya ingon-ingon atau peliharaannya dia tuh jin itu, dan ketika pas Dompu pulang ke Bima lagi, ketinggalan lah barang itu, artinya makhluk itu ketinggalan. dan sampai hari ini alhamdulillah ya, setelah dibersihkan sama Pak Desa saya almarhum, itu alhamdulillah gangguan sih di rumah kami, di rumah Bang Ibu Mama saya itu alhamdulillah sudah berkurang banyak lah. Oke, demikian teman-teman di episode 19, semoga bisa menjadikan cerita ini jadikan pelajaran aja lah, bahwa emang makhluk gaib itu ada di sekitar kita dan dekat sekali dengan kita, dan bahkan jika dia tidak berkenan atau dia ada sesuatu dengan kita yang tidak selaras, dia akan menolak dan melawan gitu ya. Jadi tolong tetap berserah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa apapun yang kita bisa, jangan takut berdoa, tidak harus bahasa Arab, kita bisa lakukan dengan bahasa Indonesia, dengan hentakan atau apa. Makhluk itu takut kok dengan makhluk, karena kita diciptakan sama Allah, makhluk yang paling sempurna, makhluk yang paling kuat dalam hal ini. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa di episode mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.